Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa dengan NIM 2313010189. Saya dari Prodi Hukum Keluarga. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah video tentang pendekatan living fikih. Mari kita lihat videonya. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, video tersebut memperlihatkan seorang istri yang sedang berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Namun, saat istri itu sedang berjualan, suaminya datang dan merusak dagangannya serta dia mengambil telepon genggam dari sang istri. Nah, dari peristiwa itu kita bisa melihat bahwa adanya permasalahan dalam hubungan rumah tangga mereka. Karena kita tahu bahwa video tadi itu menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka, mari kita ulas secara normatif dan empiris. Berikut ulasan secara normatifnya. Dalam ajaran Islam, yang memiliki kewajiban utama dalam mencari nafkah itu adalah suami. Suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Namun, dalam Islam, Islam tidak melarang istri untuk bekerja dan memiliki usahanya sendiri. Bahkan dalam banyak kondisi, istri ini dapat membantu perekonomian keluarganya selama pekerjaan yang dilakukan seorang istri ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dia tidak mengabaikan kewajibannya di dalam keluarga. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan suami dan istri ini harus dibangun dengan rasa kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu. Jika terjadi permasalahan dalam hubungan mereka, sebaiknya mereka menyelesaikannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu, tindakan seperti merusak barang pasangan, menghalangi usaha pasangan, atau melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis itu merupakan hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Islam. Berikut ulasan secara empiris. Jika kita melihat kondisi masyarakat saat ini, fenomena istri yang bekerja atau menjadi pencari nafkah itu sudah cukup umum terjadi dengan berbagai macam alasannya. Misalnya seperti kebutuhan ekonomi dalam keluarganya itu yang meningkat, atau mungkin kondisi suaminya yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dari video yang saya tampilkan tadi, terlihat di dalam video tersebut di mana seorang istri berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun alih-alih dia mendapat dukungan dari suaminya, malah ia justru mendapatkan hambatan dari suaminya, yang mana suaminya ini merusak dagangannya dan menghambat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kasus seperti ini sering ditemukan di masyarakat, dan kasus ini menunjukkan bahwa adanya konflik di dalam hubungan rumah tangga mereka mengenai pembagian peran di dalam keluarganya, yang mana kasus ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Dari sudut pandang living fikih, video tersebut menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu dipraktikkan di dalam kehidupan nyata. Secara teori memang yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Namun dalam praktik kehidupan nyatanya, banyak istri yang ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat itu terus berkembang dari masa ke masa.
Oleh karena itu, ajaran Islam itu harus dipahami bukan hanya sekedar dari teori saja, tapi juga harus dipahami dari kondisi yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang terpenting di dalam hubungan suami istri itu adalah harus adanya kerjasama antara suami istri, tanggung jawab antara suami istri, dan sikap saling menghargai antara suami dengan istri. Kesimpulannya yaitu, dari video tersebut menunjukkan bahwa seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun ia menghadapi konflik dengan suaminya. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab utama sang suami. Tapi dalam kehidupan nyata, banyak istri yang masih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Fenomena ini dijadikan kajian living fikih karena memperlihatkan bagaimana hukum Islam itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai di dalam keluarga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.